Sobat Sabah, alhamdulillah sore hari ini sedang ada di Pasini Farm menjelang maghrib. Tadi habis proses panen, kita diskusi sebentar mengenai panen. Ini kebetulan ada Mas Farhan mewakili dari manajemen Pasini Farm, kemudian ada supervisornya nih teman-teman lama, ada Mas Dani untuk CH1, kemudian ada Mas Omay untuk CH2. Diskusi sekilas ya mengenai panen ini. Ini berarti kandang satu udah panen Mas Dani ya? Udah ya? Udah dua kali. Berarti sekarang umur berapa? Sekarang umur 32. Umur 32 jalan. Umur 32 jalan yang CH1, untuk yang CH2 28 hari. Oke. Ngobrol sebentar dulu ya yang di kandang ini. Mas Dani ini kemarin penjarahan pertama berarti umur berapa? Umur 28. Penjarahan pertama 25. Bobot berapa? Umur 12. 12. Kalau yang CH2 Mas? Sama 25 juta. Bobot 12 juga. Oke. Berapa jumlahnya ngerti nggak? Apal nggak kemarin? Penjarahan pertama berapa, diambil berapa? Ini berarti 60.000 ya? 66. Satu kandangnya 66. Oke. Ini 3 lantai ya? 3 lantai, populasi per kandang 66.000. Berarti CH1 penjarahan pertama berapa ribu? 12.000. Kandang 2 juga 9.000-an. Oke. Ini berarti kandang 1 penjarahan kedua sudah berapa banyak? 7.500 ya Mas Farhan ya. Untuk yang kandang kedua baru ini ya. Baru ini berarti umur 28 ini ya, 28. Nah, tadi bisa dilihat di PTPA. Ini 28 hari penjarangan kedua ini bobotnya di 165. Ini kalau boleh tahu untuk pengaturannya tadi ya, penjarangan yang pertama berarti memang yang kecil ya? Iya, ya, betul. Yang seleksian. Yang seleksian. Nah, kemudian yang kedua ini dipilihnya normal saja atau memang dipilih lagi, dipilih ulang? Agak lebih yang lebih kecil daripada normal lah, Pak. Oke, berarti memang bukan ayam yang bagus lah ya istilahnya ya. Oke, nanti kita bahas ini. Kita tanya-tanya dulu seperti apa panennya. Untuk kandang satu sendiri Mas Dani? Sama ya, polanya memang sudah disetting seperti itu ya. Oke, rekan-rekan, jadi menarik banget ini mengatur pola panen agar hasilnya optimal. Jadi kan selama ini kita banyak diskusi mengenai pemeliharaan terus ya. Jadi gimana ayamnya biar bagus, gimana manajemen pemeliharaannya, gimana setting ventilasinya gitu, dan lain-lain. Banyak hal kita bicara mengenai itu, atau perkandangannya seperti apa. Nah, ending dari situ semua adalah bagaimana cara kita melakukan panen agar hasilnya bisa optimal gitu ya. Nah, memang yang diterapkan tadi, yang dari cerita Mas Dani sama Mas Omay ini, saya pikir sudah baik. Karena apa? Karena memang dilakukan penjarahan pertama itu dari sisi ayam yang seleksian ya, atau ayam inferior. Itu ayam-ayam yang ukurannya memang tidak normal gitu. Setiap pemeliharaan ayam pasti ada saja ayam yang inferior. Mungkin tergantung bagusnya ayam seperti apalah bahasanya. Jadi ada yang 5%, ada yang 10% gitu ya. Ini tadi kandang 1 12.000 ya, yang inferior tinggal bagi aja 18%. 18%-an. 12.000 dibagi 66.000. Nah, terus mungkin agak maju dikit Mas, biar masuk ke kamera ini, biar teman-teman Sobat Sabah melihat juga. Say hello ke Sobat Sabah. Nah, ini Mas Omay tadi sekitar 9.000-an untuk yang inferior. Kemudian ada penjarahan pertama, ada penjarahan kedua. Ini ada targetnya Mas Farhan untuk penjarahan kedua berapa persen gitu? Kalau target sih mungkin sebelum panen raya kita tuh pengen keluar kurang lebih 30%. 30% ya. 30% dari total populasi, tapi ya gimana settingnya nanti ya. Oke. Setting itu gimana kondisi lapangan juga. Iya. Memang kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya, idealnya itu penjarahan pertama untuk ayam seleksian itu kisaran 10%. Nah 10% ini
kita ambil dari seleksian. Kalau seleksiannya nggak ada 10% gimana? Ya kita ambil dari yang betina yang ukurannya agak kecil lah. Total penjarahan pertama itu 10%. Penjarahan kedua itu ambil lagi kurang lebih mentok sekali itu 30%. Tapi yang idealnya itu 20%. Jadi total penjarangan itu kisaran di 30%-an, maksimal 40%. Tetapi sebagai catatan, kalau kita melakukan penjarangan 40%, nanti untuk ngangkat di bobot rata-rata hasil panen itu akan cukup berat. Jadi itu tergantung pola inti mitranya sih ya. Jadi itu kan kebijakan ada di inti. Kadang harga pas jatuh minta panen cepat dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi normal, kalau kita pengen hasilnya maksimal ya upayakan maksimal penjarangan di 30-35% antara yang seleksian dan yang betina kecil tadi. Kemudian kapan melakukan penjarangan ini? Yang seleksian itu kurang lebih di bobot lebih dari 1 kilo, kurang dari 1,3. Ya kisaran 1,1-1,2 gitu. Itu kita lakukan penjarangan pertama. Kemudian penjarangan kedua itu akan sangat ideal kalau kita lakukan penjarangan di bobot 165 sampai 185-an di situ. Kenapa dilakukan di situ? Agar nanti tidak di bawah 165. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi rata-rata panen. Tidak di atas 185. Kenapa? Karena nanti akan terlalu padat di kandang gitu. Itu akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama FCR-nya, kalau terlalu padat FCR nanti akan menjadi bengkak. Yang kedua adalah dari sisi keseragaman ayam. Semakin padat keseragaman nanti akan semakin pecah. Ukuran ayam jadi variasi gitu. Nah, jadi idealnya memang di 165 sampai 185. Di situ kita lakukan penjarahan kedua, baru ayam sisanya itu nanti ditahan untuk dilakukan panen raya. Kalau boleh tahu Mas Farhan, kalau panen raya di sini umumnya di bobot berapa? Kalau panen raya mungkin kita bisa 2 up ya Pak. 2 kilo up ya? Rata-rata sih di 2,1 lah. Sudah mulai panen raya. Soalnya kalau nggak segitu susah ngejar target rata-rata di akhir ya? Iya. Oke, untuk Mas Dani sama Mas Ome sendiri nih, tadi kan disampaikan rata-rata dipanen 2 kilo up ya? Mulai startnya itu biasanya tercapai di umur berapa? 2 kilo up ini? Oh, di 32-33 Bro. 32-33 ya? Oke. Jadi untuk berdasarkan pengalaman di sini ini 2 kilo itu kisaran di 32 hari mulai panen raya ya. Ending panen raya di umur berapa? 34-35. 34-35. Jadi kisaran 3 harian ya. 3 hari untuk panen raya sisa ayam yang tadi sudah dilakukan penjarangan. Nah, salah satu yang menjadi poin keberhasilan panen ini adalah diseleksian ya. Jadi wajib melakukan seleksi ayam yang inferior atau yang bobotnya ketinggalan. Kapan kita melakukan itu? Kalau saya pribadi itu akan lebih senang dilakukan di atas 1 minggu, di bawah 3 minggu. Kenapa seperti itu? Karena kita akan lebih mudah memilih ayam. Secara kepadatan pun kandang belum terlalu padat gitu. Kalau kita lakukan penjarangan menjelang panen di atas 21 hari, itu sudah sangat sulit untuk kita lakukan seleksi. Untuk memilih ayam yang ukurannya kecil itu sudah agak sulit, kecuali yang kecilnya jauh daripada yang umum ya, itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau yang selisih paling 1 on, 2 on itu sudah sulit lah, bisa dikatakan sangat sulit untuk kita memilih gitu. Dan butuh effort lebih karena secara kepadatan juga sudah cukup tinggi di kandang gitu. Mudah-mudahan hasil panen periode ini bagus. Amin. Yang periode kemarin kalau boleh tahu berapa Mas Dani? punya yang 455. 455. Untuk yang Mas Ome kemarin 407 ya. Ada perbedaan hasil karena mungkin juga ada masalah ada perbedaan kondisi DOC, ada perbedaan pola panen dan sebagainya ya. Tapi dua kandang ini memang rata-rata sudah di atas IP 400. Itu sudah cukup baik dan mudah-mudahan yang periode ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mas Dani sudah berbagi, Mas Omai, Mas Farhan. Untuk Sobat Sabah, tetap jaga kesehatan, ikuti terus Balai Sabah. Salam sehat, salam Sabah.